Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Kepada yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SDN 4 Sidoarjo, Ibu Ratna Sri Dewi Aminatuwati, serta teman-temanku, Bapak Ibu Guru SDN 4 Sidoarjo yang kami banggakan. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kenikmatan, kesempatan, dan kesehatan, sehingga pada hari ini kita dapat melaksanakan diseminasi, menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman modul 1.4 budaya positif oleh Ibu Puspita Herawati. Keduanya, salawat serta salam terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang kita nanti-nantikan syafaatnya pada zaumul akhir. Bapak Ibu Guru SDN 4 Sidoarjo yang kami hormati, perkenalkan, saya di sini sebagai moderator akan membacakan susunan acara sebagai berikut. Yang pertama adalah pembukaan. Yang kedua, sambutan Kepala SDN 4 Sidoarjo. Yang ketiga, inti. Dan yang keempat, penutup. Acara yang pertama adalah pembukaan. Marilah kita buka acara di siang ini dengan bacaan basmalah. Terima kasih Bapak Ibu. Semoga acara di siang ini berjalan lancar hingga akhir. Memasuki acara yang kedua adalah sambutan Ibu Kepala Sekolah SDN 4 Sidoarjo. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wa mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Bapak Ibu Guru SDN 4 Sidoarjo yang saya hormati dan sangat saya banggakan. Pertama-tama marilah kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita rahmat, nikmat, juga sehat, sehingga kita bisa melaksanakan tugas kita sebagai seorang pendidik sampai hari ini dengan posisi dan kondisi yang insya Allah dirahmati Allah. Kemudian yang kedua, sholawat serta salam marilah kita selalu curahkan, kita selalu haturkan untuk junjungan kita, suri tauladan kita, Nabi besar Muhammad SAW yang sudah memberikan kita petunjuk, dan dengan begitu kita berharap syafaatnya pada saat kita meninggal nanti. Kemudian tidak banyak yang ingin saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Saya hanya ingin mensupport apa yang dilakukan pada calon guru penggerak yang ada di sekolahan kita, karena kebetulan banyak, maka kita harus saling support, saling mendukung ke depannya supaya semuanya bisa berjalan dengan lancar. Kemudian bagi Bapak Ibu yang belum tergabung dalam guru penggerak, belum bisa mengikuti pendidikan guru penggerak, tidak usah berkecil hati dan tidak usah mengeluh saat ini. Jika suatu saat penjenengan juga mengikuti, penjenengan juga pasti akan melalui tahapan-tahapan seperti yang kami lalui. Untuk itu saling dukung mulai dari sekarang, kita lakukan seikhlas kita. Jadi kalau misalnya kemarin kita sudah bersama Bu
karena dengan diseminasinya kita sudah sedikit tahu apa itu keyakinan kelas, apa itu motivasi intrinsik, ekstrinsik. Nah, usahakan kita sebagai pendidik harus mempunyai motivasi intrinsik itu sebelum kita menanamkan kepada siswa-siswi kita. Bapak Ibu, mengingat waktu juga sudah siang, supaya tidak. Oke, dengan begitu pada hari ini semoga lancar apa yang akan didefinisikan pada hari ini, menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman modul 1.4 budaya positif oleh Ibu Puspita Herawati. Semoga lancar. Disampaikan terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah Ibu Ratna Siti Dewi Aminatuwati. Semoga motivasi ini bisa menjadi jalan yang terbaik buat Ibu Puspita Herawati. Memasuki acara selanjutnya yaitu acara inti, pemaparan, penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman modul 1.4 budaya positif oleh pemateri kita. Kepada Ibu Puspita Herawati, waktu dan tempat kami persilakan. Ya, terima kasih untuk Ibu Moderator, yaitu Ibu Puspita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Ibu Ratna Sri Dewi Aminatuwati selaku Kepala Sekolah SDN 4 Sendangrejo, yang terhormat Bapak Ibu rekan Dewan Guru SDN 4 Sendangrejo yang berbahagia. Yang pertama, saya ingin mengucapkan banyak terima kasih karena sudah meluangkan waktunya pada kesempatan siang hari ini untuk mengikuti kegiatan saya, yaitu diseminasi budaya positif di sekolah. Yang pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada siang hari ini kita dapat berkumpul bersama dalam acara diseminasi budaya positif dalam keadaan yang sehat. Yang kedua yaitu sholawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi besar Nabi Muhammad SAW yang telah menunjukkan jalan yang gelap menuju jalan yang terang dengan agama Islam. Dan semoga kita adalah umat yang mendapatkan syafaat dari beliau di yaumul qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Untuk selanjutnya yaitu pada kesempatan kali ini saya mohon izin untuk melakukan kegiatan diseminasi, yaitu menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman modul 1.4 yaitu budaya positif yang telah kita lakukan di sekolah tercinta kita di SDN 4 Sendangrejo, Kecamatan Limbang, Kabupaten Lamongan. Oke Bapak Ibu Guru, sebelum kita melanjutkan materi selanjutnya, kita berikan ice breaking agar Ibu Bapak tetap bersemangat pada siang hari ini. Mohon bantuannya, apakah Bapak dan Ibu bisa berdiri untuk kita mulai ice breaking. Pada siang hari ini agar kita tetap bersemangat, apakah Bapak Ibu Guru di sini mengetahui lagu Cikini Kegodang Ria? Tahu ya, terima kasih. Nah, ini ada pergantian dari liriknya. Kita sama-sama menyanyikan Bapak Ibu. Kita berjoget agar kita tetap bersemangat pada siang hari ini. Ini kegodang Ria, hari ini kita berada bersama. Sampai kita simak
Seperti kita tahu bahwa calon guru penggerak merupakan agen penggerak pada sekolah, dan tetap kita sampaikan dengan slogan salam bahagia, salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Perkenalkan, nama saya Puspita Herawati dari SDN 4 Senarejo, Kecamatan Lima, Kabupaten Lamongan, yaitu calon guru penggerak angkatan 9. Saya mengucapkan terima kasih atas bimbingan fasilitator saya, yaitu Bapak Abdul Hadimul Azhar MPD, beserta pengajar praktek saya, Ibu Hasanah. Dan ini selamat datang Bapak Ibu guru hebat. Mari kita belajar bersama, mari kita berkolaborasi dan saling mendukung demi terciptanya budaya positif di sekolah kita, yaitu SDN 4 Senarejo, Kecamatan Limbang, Kabupaten Lamongan. Dalam materi ini adalah menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman modul 1.4, yaitu budaya positif, yang bisa kita kenal dengan diseminasi budaya positif di sekolah. Kita tadi sudah melakukan ice breaking, yaitu Cikini ke Gondangdia. Selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan sedikit tentang tujuan pendidikan. Menurut Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Dan pada kali ini adalah tentang materi budaya positif. Budaya adalah, kita kenal sendiri, budaya merupakan sesuatu yang kita lakukan sehari-hari, walaupun sederhana, tetapi konsekuen atau selama ini adalah konsisten kita lakukan bersama-sama, sehingga terjadilah budaya. Dan kita harapkan adalah budaya positif di sekolah adalah nilai atau kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Dan alhamdulillah di SDN 4 Senarejo ini kita sudah melakukan beberapa kebiasaan yang membudaya dari setiap kegiatan, mulai dari pagi sampai siang. Dan konsep inti budaya positif adalah yang pertama, perubahan paradigma belajar. Yang kedua adalah disiplin positif. Yang ketiga, nilai-nilai kebijakan. Yang keempat, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, serta restitusi. Yang kelima adalah kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang keenam, posisi kontrol guru. Yang ketujuh, keyakinan kelas. Dan yang kedelapan adalah segitiga restitusi. Yang pertama yang akan saya jabarkan adalah perubahan paradigma belajar. Bahwasanya kita tahu Bapak Ibu guru bahwa pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para murid dapat belajar sesuai dengan kebutuhannya pada tahap perkembangannya sesuai dengan teori psikologi modern. Dan hasilnya adalah untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Sedangkan dalam budaya positif tersebut setelah paradigma adalah disiplin positif. Nah, kita tahu disiplin positif dan nilai kebajikan adalah sebagai pendidik, tujuan kita harus menciptakan murid-murid yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai kebajikan universal. Setelah kita mengetahui disiplin positif dan nilai kebajikan, maka kita sendiri sebagai pendidik harus memahami apa itu makna disiplin. Sehingga makna disiplin sendiri adalah sering dikaitkan dengan hukuman. Padahal berbeda ya Bapak Ibu, disiplin itu adalah tata tertib, teratur, kepatuhan, dan pada peraturan. Disiplin juga dimaknai menjadi suatu yang dilakukan seseorang
pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan kita, dan cenderung makna kata disiplin ini ketidaknyamanan. Nah, kita akan mengulasnya kenapa disiplin ini bisa kita nyatakan ketidaknyamanan tersebut. Sekarang kita akan membahas dengan nilai kebajikan universal. Bahwasanya nilai kebajikan universal adalah nilai-nilai atau sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Dan nilai tersebut bisa lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Sehingga dari disiplin positif tersebut, maka nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Dan dalam dimensi profil pelajar Pancasila terdapat 6 dimensi. Yang pertama adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua mandiri, yang ketiga bernalar kritis, yang keempat berkebinekaan global, bergotong royong serta kreatif. Nah, setelah itu kita akan memahami tentang teori motivasi, hukuman, dan penghargaan atau restitusi. Teori motivasi sendiri merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan sesuatu tindakan dengan tujuan tertentu. Dan Bapak Ibu guru pasti tahu motivasi terbagi menjadi berapa, Bapak Ibu? Terbagi menjadi 2. Bisa menyebutkan Ibu Ratna? Terima kasih Bu Pipit. Teori motivasi terbagi menjadi 2, yaitu teori motivasi ekstrinsik, yaitu berasal dari luar. Kemudian yang kedua adalah teori motivasi intrinsik, yaitu teori motivasi yang berasal dari dalam diri. Terima kasih Bu Ratna atas jawabannya, yaitu motivasi ada 2, yang berasal dari dalam diri siswa atau dalam diri kita, dan motivasi yang berasal dari luar, yaitu ekstrinsik dan intrinsik. Nah, dalam teorinya tersebut, Diane Gossen dalam bukunya Restoration School Discipline menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, ini masih bersifat motivasi yang berasal dari luar atau eksternal. Dengan contoh, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Jadi, motivasi ini berasal dari luar ketika kita tidak melakukan sesuatu yang seharusnya kita lakukan. Berarti dapat menimbulkan ketidaknyamanan. Contohnya, saya memilih contoh yang paling sederhana, yaitu murid mengerjakan PR karena takut dihukum apabila tidak mengerjakan. Jadi murid tersebut tidak tanggung jawabnya. Jadi takut kalau besok dihukum oleh gurunya karena tidak mengerjakan PR, seperti itu. Dan selanjutnya adalah motivasi yang berasal dari luar, masih dari luar, adalah untuk mendapatkan imbalan atau pujian dari orang lain. Nah, contoh kasusnya adalah murid mengerjakan PR karena ingin mendapat pujian dari gurunya. Jadi kita pasti menemukan murid yang mengerjakan PR secara asal-asalan, pokoknya dia mengerjakan PR, dan ada murid yang memang sudah tanggung jawabnya dikerjakan dengan sebaik mungkin. Dan juga ada biasanya kalau kita muridnya memiliki kecerdasan yang cukup tinggi, maka dia akan ingin mendapatkan pujian, sekedar pujian dari gurunya bahwa oh saya ini anak yang pintar, seperti itu. Dan ini kita akan membedakan dengan motivasi yang berasal dari internal atau dari dalam diri anak tersebut, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Contohnya, murid mengerjakan PR karena sadar harus
harus bertanggung jawab terhadap tugasnya. Jadi mereka benar-benar mengerjakan PR dengan semaksimal mungkin agar nilainya juga bagus. Dan yang terakhir adalah menghindari pemberian hukuman atau hadiah yang berlebih untuk meminimalisir motivasi eksternal dalam diri murid. Misalnya, ini kita kalau ada anak yang mengerjakan PR dengan nilai yang sangat maksimal, maka kita biasanya akan besok kalau yang mengerjakan PR dan mendapatkan nilai yang bagus, maka kita akan memberi hadiah, misalnya buku gambar dan pensil. Nah, seperti itu adalah pemberian hadiah yang sedikit berlebihan. Nah, itu mengurangi dari motivasi dirinya, itu mengurangi sendiri bahwa memang ini adalah tanggung jawab saya, seperti itu. Dan untuk ke materi selanjutnya yaitu tentang hukuman atau konsekuensi. Maka di sini ada 4 pertanyaan pemantik yang saya mohon untuk Bapak Ibu cermati, dan biasanya kita juga melakukannya di sekolah. Jadi ini apakah hukuman atau konsekuensinya? Yang pertama, mungkin ada yang mau menjelaskan. Pertanyaan pertama, mencatat 100 kali di dalam buku, yaitu saya tidak akan datang terlambat lagi. Kita tentu pernah melakukan hal seperti ini, mungkin tidak 100 kali, tetapi hanya misalnya 1 lembar kita menyuruh anak untuk menuliskan saya tidak akan datang terlambat lagi. Nah, ini bentuk hukuman atau konsekuensi kah? Mungkin Konsekuensi. ini Bu Sri. Hukum. Kalau menurut saya, mencatat 100 kali dalam buku dengan kalimat saya tidak akan datang terlambat lagi, itu merupakan hukuman. Oke. Terima kasih Ibu Sri tadi menjawab termasuk bentuk hukuman untuk kalimat pertama. Nanti kita tampung dulu dan kita lanjutkan untuk materi selanjutnya. Dan pertanyaan kedua, mungkin ada yang bisa membantu saya? Mungkin guru PJOK ya, Pak Kui. Ya. Terima kasih. Untuk yang nomor 2 itu lari mengelilingi lapangan 2 kali karena terlambat hadir di sekolah, itu menurut saya adalah hukuman. Terima kasih. Pak Agung menjawab yang kedua adalah merupakan bentuk dari hukuman. Untuk pertanyaan pemantik ketiga, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Mungkin ada yang bisa membantu? Bu Ririn? Kalau menurut saya, pernyataan yang ketiga itu tentang membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis itu merupakan konsekuensi yang dibuat oleh anak tersebut. Jadi dia harus bertanggung jawab atas perbuatannya. Terima kasih. Terima kasih, jawaban Bu Ririn sangat luar biasa beserta kenapa menjawab tadi konsekuensi ya Ibu. Yang keempat mungkin bisa dibantu. Terima kasih Bu Ririn. Untuk yang keempat, saya kira itu konsekuensi ya. Murid diminta push up 10 kali karena ketika jam olahraga terlambat ke lapangan untuk melaksanakan sunat. Ini menurut saya termasuk konsekuensi karena itu pada waktu jam olahraga hukumannya selesai. Terima kasih Bu Muni atas jawaban, dan teman-teman sudah memberikan bentuk-bentuk tadi hukuman atau konsekuensi. Kita lihat jawabannya. Yang pertama tadi adalah lari mencatat 100 kali di dalam
sebelumnya ini tidak direncanakan dan langsung tiba-tiba saja anak tadi langsung disuruh menulis 100 kali seperti itu. Yang kedua yaitu lari mengelilingi lapangan 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Jawabannya adalah hukuman. Kenapa hukuman? Karena bisa saja anak tersebut ada keperluan dan bentuk hukuman ini adalah langsung menyuruh anak tadi tanpa ada rencana dari guru. Nah, seperti itu. Dan yang ketiga adalah membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Bahwasanya adalah konsekuensi. Berarti anak tersebut memang bersalah karena mencoret meja tulis dan ada keyakinan kelas tentunya biasanya sehingga disebut konsekuensi. Dan yang terakhir, benar apa kata Ibu Muni, murid diminta push up 10 kali karena ketika jam olahraga terlambat ke lapangan untuk melaksanakan senam. Jadi jam olahraga harus ke lapangan dan murid tersebut terlambat. Sebelumnya guru tentunya sudah membuat aturan-aturan bahwasanya tidak boleh terlambat. Jadi konsekuensinya anaknya harus push up 10 kali seperti itu. Dan ini adalah perbedaan hukuman dan konsekuensi. Hukuman itu bersifat menyakitkan, tidak nyaman, biasanya langsung spontan, murid merasa takut dan terpaksa melaksanakannya. Murid membenci peraturan dan murid menjadi rendah diri karena biasanya kalau sudah dihukum itu maka murid-murid yang lain mengejek sehingga mereka merasa rendah hati, rendah diri seperti itu. Konsep dirinya menjadi sangat buruk. Namun konsekuensi ini bersifat mengontrol murid dengan penguatan-penguatan positif, mendorong kepatuhan murid dan menghormati suatu peraturan. Nah, tetapi hukuman dan konsekuensi ini masih bersifat eksternal karena murid masih belum memberikan sesuatu hal yang baik pada dirinya sendiri, yaitu bertanggung jawab atas kesalahannya, karena masih ada yang dikontrol, itu ada di konsekuensi, apalagi yang dihukum. Tentunya kita sebagai bapak dan ibu guru sering sekali ada miskonsepsi antara hukuman dan konsekuensi. Jadi terkadang kita menyuruh anak terlambat tadi, misalnya terlambat, kenapa terlambat ke sekolah? Jadi kita menyuruh di kertas manila atau di kertas HVS kita suruh anak menulis. Nah, jadi kita sama saja dengan menghukum. Dan konsekuensi tadi yang push up tadi, mungkin anak juga merasa masih dirinya itu dikontrol oleh guru, jadi belum bertanggung jawab dengan kesalahannya. Maka kita lakukan restitusi. Dan restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sendiri, bahwasanya mereka akan kembali kepada kelompok dengan karakter yang lebih baik. Jadi restitusi ini sangat membantu siswa untuk memiliki tujuan disiplin positif dan memulihkan dirinya dari rasa bersalah. Jadi guru di sini tidak langsung menjudge anak tersebut kamu bersalah. Maka bersama ini guru dan murid melakukan restitusi. Ciri-ciri dari restitusi yaitu bukan untuk menebus kesalahan, tetapi untuk belajar dari kesalahan tersebut dan tidak melakukan kesalahan yang sama, untuk memperbaiki hubungan dan bukan karena keterpaksaan. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam dirinya apa yang mereka lakukan, apakah bersalah atau tidak, dan bertanggung jawab untuk
konsekuensi dan restitusi. Jika hukuman, guru menghukum murid tersebut maju dan berdiri di depan kelas selama jam pelajaran. Apakah Bapak Ibu guru pernah melakukan hal tersebut? Bagaimana Bapak Ibu? Apakah pernah ketika murid tidak mengerjakan PR, kita menyuruh murid berdiri berjam-jam di depan kelas? Apakah pernah Bapak Ibu? Tidak. Alhamdulillah di sekolah kita tidak pernah menerapkan hukuman yang membuat anak merasa sangat takut karena berdiri di depan dan membuat mereka lelah seperti itu. Dan yang kedua adalah konsekuensi. Guru memberikan konsekuensi yang telah disepakati bersama, yaitu misalnya murid mengerjakan PR-nya saat jam istirahat. Nah, ini saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu, apakah ada yang ketika muridnya tidak mengerjakan PR disuruh mengerjakan di jam istirahat? Apakah pernah? Mungkin Bu Ratna bisa menjawab. Anak tersebut melanggar aturan sekolah, yaitu jarang masuk ke sekolah. Seminggu bisa hanya 2 kali masuk ke sekolah karena kurangnya rasa kasih sayang, dan gurunya pun juga kurang menyadari hal tersebut. Untuk penguasaan berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu atau berkompeten. Jadi setiap anak itu butuh menguasai sesuatu hal. Misalnya mungkin dia tidak pandai dalam bidang akademik, tetapi dia memiliki kompetensi di bidang olahraga atau kesenian seperti itu. Kebebasan, anak juga butuh bebas memilih apa yang ia senangi, dan kebutuhan ini mampu mengendalikan arah hidup seseorang seperti itu. Dan kebutuhan kesenangan, kebutuhan untuk merasa senang. Jadi ketika kita melaksanakan pembelajaran di kelas, kita harus melakukan pembelajaran yang menyenangkan, yang inovatif, sehingga murid juga kebutuhan dasarnya untuk senang dulu terhadap pelajaran yang kita berikan, maka pembelajaran tersebut akan mudah untuk diresapi oleh murid tersebut. Dan ini adalah materi tentang 5 posisi kontrol seorang guru. Menurut Dr. William Glasser, choice theory yaitu ada 5 posisi kontrol. Yang pertama yaitu sebagai pembuku, yang kedua sebagai pemantau, yang ketiga sebagai manajer, yang keempat sebagai teman, dan yang terakhir membuat merasa bersalah. Setiap Bapak Ibu guru di sini pasti sudah melaksanakan posisi kontrol ini. Ada yang suka menghukum, ada yang sering memantau, ada yang bertugas sebagai teman, jadi dekat dengan murid-murid dan selalu membuat merasa bersalah. Sebelum kita memasuki uraian dari kelima posisi kontrol ini, saya ingin bertanya kepada ibu-ibu di sini yang sering sekali dilakukan di pembelajaran. Mungkin ada yang bisa membantu? Anda kata didukung oleh penghargaan. Memberi penghargaan nilainya sama dengan mendukung seseorang. Jadi pada posisi ini kita akan belajar bersama ada beberapa pengaruh dari pemberian penghargaan tersebut. Yang pertama adalah pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Jika diberikan dalam jangka waktu yang lama atau terus-menerus, maka anak akan kehilangan motivasi intrinsiknya. Sehingga ketika kita sering memberikan penghargaan bukan berarti kita memberikan hadiah saja, tetapi selalu memberikan pujian. Oh Mbak, misalnya saya memberikan contoh, oh Mbak Siva kok pintar sekali, kok sangat semangat dalam mengerjakan PR-nya. Nah, seperti itu. Sehingga nanti lama-lama dia akan merasakan
jika anak mengharapkan penghargaan dan tidak mendapatkannya, maka dia akan kecewa dan tidak akan berusaha sekeras sebelumnya. Jadi ketika kita sering memberikan penghargaan, maka anak itu akan ketika dia kalah dengan temannya, maka akan terjadi rasa kekecewaan yang sangat besar. Biasanya gurunya memuji dia sebagai anak yang terpintar, tetapi karena tadi pengaruh jangka pendek dan jangka panjangnya, motivasi intrinsiknya untuk menjadi yang terbaik itu berkurang, sehingga temannya yang akan menggantikan posisinya tersebut. Jadi dia akan merasa sangat kecewa. Dan ketiga, penghargaan merusak hubungan. Jika anak sering diberikan penghargaan atau pujian di depan teman-temannya, maka anak yang lain akan merasa iri dan menghilangkan terkadang hubungan antara murid yang pintar dan yang kurang tadi akan berubah seperti itu. Yang keempat, penghargaan mematikan kreativitas. Dan kelima, penghargaan mendukung. Yang keenam, penghargaan mematikan motivasi intrinsik yang ada di depan tadi, jangka panjang dan jangka pendek. Sekarang kita akan melanjutkan, yaitu tentang kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasarnya. Dan kebutuhan dasar tersebut sudah tercover pada slide ini, yaitu bertahan hidup, mendapatkan cinta kasih, mendapatkan kesenangan, kebebasan, serta penguasaan. Kebutuhan bertahan hidup, kita tahu bahwa kita butuh makan, kita butuh minum, kita butuh tempat tinggal, kita membutuhkan apa yang kita perlukan di dalam sebuah kehidupan seperti itu. Dan kedua, yaitu kasih sayang dan rasa diterima. Jadi setiap anak itu lebih ke arah ingin mendapatkan kasih sayang. Ketika ada satu contoh, murid yang sering tidak masuk sekolah. Kenapa? Karena ketika kita telusuri bahwa di rumah dia kurang mendapatkan kasih sayang dan rasa diterima dari kedua orang tuanya. Karena kedua orang tuanya sibuk, sehingga anak tersebut kurang mendapatkan kasih sayang. Nah, ini yang menjadikan murid tersebut melanggar aturan kelas atau melanggar aturan sekolah. Terima kasih, saya akan mencoba menjawab sesuai dengan apa yang sudah saya lakukan di kelas. Jika ada peserta didik saya yang tidak mengerjakan PR, pastinya saya sudah melaksanakan ada konsekuensi yang sudah saya terapkan pada peserta didik saya. Dan konsekuensi yang sudah saya buat adalah apabila peserta didik saya itu tidak mengerjakan PR, anak tersebut harus bertanggung jawab mengerjakan PR di luar kelas. Setelah dia selesai mengerjakan PR, baru boleh untuk masuk mengikuti pelajaran selanjutnya. Seperti itu, gitu. Terima kasih atas jawabannya Bu Ratna, karena ini adalah sesuai dengan apa yang dilakukan guru di kelasnya masing-masing. Jadi Bu Ratna tadi menjawab ketika ada muridnya yang tidak mengerjakan PR, maka Bu Ratna sudah memiliki kesepakatan bersama murid, yaitu ketika tidak dikerjakan PR-nya, maka murid tersebut harus keluar kelas mengerjakan. Setelah selesai mengerjakan, baru kembali ke kelas. Seperti itu. Dan itu merupakan bentuk konsekuensi yang harus diterima oleh murid tersebut. Nah, berarti Bu Ratna sudah melakukan konsekuensi. Sedangkan restitusi, yaitu guru menanyakan alasan tidak mengerjakan PR, menanyakan keyakinan kelas atau kesepakatan kelas yang telah dilanggar, dan membantu murid menyelesaikan masalah.
konsekuensi dan restitusi. Bahwasanya memang saya juga sering melakukan konsekuensi yang sebelumnya belum saya pelajari pada modul 1.4 ini tentang budaya positif. Maka hukuman dan konsekuensi masih bersifat motivasi eksternal dan belum motivasi yang tergerak dari diri dalam murid tersebut, sehingga kita akan belajar bersama tentang apa itu restitusi. Dan ini ada dihukum oleh penghargaan. Terima kasih Bu Upit atas waktu yang telah diberikan pada saya. Di sini saya dengan murid itu saya dianggap saya mendekati anak itu seperti teman dan tidak pernah menghukum. Terima kasih. Terima kasih. Bu Alif tadi menjawab, memposisikan diri beliau menjadi seorang teman. Jadi Bu Alif ini pasti dekat dengan murid-murid. Oke, Bu Alif? Iya. Nah, posisi penghukum. Tentu kita tahu bahwa seorang penghukum dapat menggunakan hukuman fisik maupun hukuman verbal. Mungkin di sini kita jarang sekali atau tidak pernah menghukum secara fisik, tetapi kita biasanya menghukum secara verbal. Dari kata-kata kamu selalu saja salah, seperti itu. Selalu, pasti kamu selalu yang terakhir mengerjakan PR, seperti itu. Pasti kamu yang selalu tidak mengerjakan tugas. Nah, ini merupakan posisi penghukum. Mungkin kita tidak melakukannya secara fisik, tetapi menurut verbal atau dengan kata-kata saja kita menghardik anak, itu merupakan posisi kontrol yang menunjukkan penghukum. Yang kedua yaitu posisi kontrol membuat merasa bersalah. Nah, ketika guru sudah capek dengan perbuatan murid, seperti muridnya rame, muridnya tidak bisa dikontrol, seperti itu di dalam kelas, maka guru akan lebih bersifat membuat merasa bersalah. Karena sudah capek, jadi kata-katanya lebih lembut, tetapi terkadang mengena kepada hati murid-murid. Yang contohnya adalah, ibu kecewa sekali dengan kamu. Kamu sudah ibu kasih tugas, sudah ibu bimbing, tetapi kamu masih saja melakukan kesalahan. Kamu masih ramai di dalam kelas dan mengganggu kelas. Nah, ini merupakan posisi pembuat merasa bersalah. Selanjutnya adalah posisi kontrol teman yang telah diungkapkan oleh Bu Alif tersebut, yaitu ayo bantu ibu membersihkan halaman kelas yang telah kotor, seperti itu. Tetapi ini juga memiliki kelemahan Bu Alif, karena posisi teman ini terkadang dengan Bu Alif saja murid-murid itu seperti menyepelekan karena sudah dianggap seperti teman atau CS sendiri. Nah, seperti itu. Jadi ada juga pemantau. Jadi memantau tugasnya, misalnya Bu Kustilawati ini mungkin jarang sekali untuk menghukum atau membuat merasa bersalah, tetapi memantau keadaan di lingkungan sekitar, yaitu seperti pertanyaannya adalah, apa yang telah kamu lakukan? Kamu tahu ketika kamu terlambat konsekuensinya seperti apa? Nah, seperti itu adalah posisi kontrol pemantau. Dan yang terakhir adalah posisi kontrol manajer. Nah, posisi inilah yang kita harapkan membudaya di sekolah kita, yaitu guru bersama murid bersama-sama mempersilahkan murid untuk mempertanggungjawabkan perilakunya dan tidak langsung menjudge anak itu salah, tetapi guru mengajak anak tersebut untuk bersama-sama menggali permasalahan dan menyelesaikan solusi. Yang ke materi selanjutnya adalah pembentukan keyakinan kelas. Keyakinan kelas
adalah salah satu disiplin positif yang bisa kita terapkan dalam membangun budaya positif yang kita terapkan di sekolah. Dengan adanya keyakinan kelas diterapkan dapat mewujudkan tujuan pendidikan, yaitu profil pelajar Pancasila. Dulu kita sebagai guru dan saya sendiri sebelum saya mempelajari modul 1.4 ini, saya memang sudah membuat suatu aturan yang ada di kelas. Tetapi kita akan membahas tentang sebuah keyakinan. Jadi ada langkah-langkah khusus dalam membuat keyakinan kelas. Yang pertama adalah voice, yaitu semua murid diberikan kesempatan berbicara atau menyatakan pendapatnya, ide dan gagasan mereka yang mereka yakini dan mereka inginkan. Yang kedua yaitu semua ide ditampung oleh guru dan dipilih yang sesuai dengan kelas tersebut. Dan yang ketiga adalah hasil keyakinan kelas menjadi tanggung jawab guru beserta murid. Dan ini adalah keyakinan kelas yang saya harapkan Bapak Ibu guru nanti di sesi selanjutnya ada tentang sebuah keyakinan kelas, dan materi selanjutnya adalah segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Yang pertama adalah langkah-langkahnya menstabilkan identitas, yang kedua memvalidasi tindakan yang salah, dan yang ketiga adalah menanyakan sebuah keyakinan. Dan ini merupakan cerminan dari segitiga restitusi, memvalidasi, menstabilkan identitasnya dulu, yaitu berdasarkan prinsip pembuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Terus menggeser identitas gagal ke identitas sukses. Seperti ini. Nah, ini adalah salah satu penerapan pada kasus 1, yaitu saya sudah menerapkan segitiga restitusi. Yang pertama adalah siswa terlambat ketika jam piket kelas, dan yang kedua adalah penerapan segitiga restitusi, yaitu pada kasus 2, siswa bersembunyi ketika jam sholat berjamaah. Nah, Bapak Ibu, kemarin saya sudah melakukan pelaksanaan segitiga restitusi untuk kasus 1, yaitu siswa terlambat ketika piket kelas. Berikut ini video cuplikan singkat tentang segitiga restitusi yang telah saya lakukan. Dengan judul murid terlambat ketika jam piket kelas. Ini adalah murid saya, yaitu Mbak Syifa. Karena beberapa minggu terakhir ini sering terlambat ketika jam piket kelas, sehingga saya melakukan segitiga restitusi ini. Nah, ini adalah segitiga restitusi yang telah saya lakukan, yaitu pertama saya menstabilkan identitas siswa. Jadi saya mengajak berbincang-bincang Mbak Siva dan tidak langsung menyampaikan Mbak Siva seperti itu. Nah, ini menstabilkan identitas. Jadi guru memberikan beberapa pertanyaan pemantik dan tidak langsung menyalahkannya seperti itu, karena manusia tidak ada yang luput dari kesalahan, sehingga kita harus menggali
tersebut berbuat kesalahan beberapa kali seperti itu. Nah, ini menanyakan keyakinan kelas apa yang telah dilanggar. Nah, ini ternyata Mbak Siva itu kalau malam sering memakai gadget, ya, sering bermain HP, sehingga ketika piket pada pagi harinya anaknya bangun kesiangan. Nah, ini seminggu beberapa kali saya lihat kasus ini. Akhirnya saya harus melakukan segitiga restitusi untuk menyelesaikan secara bersama-sama murid untuk solusi bagaimana untuk memberikan penguatan seperti itu. Nah, di sini sudah berakhir untuk kasus 1, yaitu guru memberikan penguatan dan juga solusi bersama-sama muridnya tidak bangun kesiangan dan tidak bermain HP pada malam. Nah, dari video tersebut, video segitiga restitusi yang telah saya lakukan, maka sesi ini adalah sesi akhir, yaitu kesimpulan dari diseminasi budaya positif di sekolah, yaitu dalam rangka menciptakan lingkungan yang positif, maka setiap warga sekolah dan pemangku kepentingan perlu saling mendukung, menghayati dan menerapkan nilai-nilai kebajikan yang telah disepakati bersama. Dalam penerapan nilai-nilai kebajikan ini perlu adanya disiplin diri yang tumbuh dari motivasi internal yang kemudian akan menjadi sebuah budaya positif di SD tercinta ini, yaitu SDN 4 Sendarejo, Kecamatan Nimbang, Kabupaten Lamongan. Semoga sesi belajar kita pada pagi hari ini Semoga sesi belajar kita pada siang hari ini membawa manfaat sehingga dapat mewujudkan cita-cita kita, yaitu profil pelajar Pancasila. Sekian yang dapat saya presentasikan dari budaya positif tersebut, dan apabila dari pemaparan tersebut banyak kesalahan dari ucapan dan perbuatan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, demikian acara kita hari ini, pemaparan diseminasi budaya positif yang disampaikan oleh Ibu Puspita Herawati. Semoga sesi belajar pada hari ini memberikan manfaat dalam menumbuhkan budaya positif di sekolah kita. Untuk sesi selanjutnya yaitu Seta. Iya, Bu Muni, dipersilakan Bu Muni. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Di sini saya mau bertanya, bagaimana jika murid melakukan pelanggaran, tetapi pelanggaran tersebut tidak terdapat dalam keyakinan kelas yang telah disepakati, dan bagaimana solusinya? Terima kasih. Terima kasih Bu Muni atas pertanyaannya. Bu Puspita, mohon diberi tanggapan. Terima kasih Bu Muni atas pertanyaan yang telah diajukan tentang keyakinan kelas. Jadi Bu Muni tadi bertanya, ketika ada anak yang melanggar keyakinan kelas dan keyakinan tersebut ternyata tidak tertuang pada keyakinan kelas yang telah disepakati di kelas. Seperti itu, Bu. Dan bagaimana solusinya?
segitiga restitusi. Jadi segitiga restitusi itu saya lakukan dengan murid tersebut, dan saya akan bertanya keyakinan apa yang anak tersebut buat, sedangkan apakah keyakinan tersebut sudah tertera pada keyakinan kelas yang telah kita buat. Seperti itu Ibu Muni. Bagaimana? Apakah ada sandaran lagi? Sudah cukup ya? Saya kembalikan lagi kepada Ibu moderator. Terima kasih Bu Bibit. Untuk selanjutnya, jika ada yang mau menanggapi pada sesi kali ini, monggo Bapak Ibu Guru. Ibu Ririn, ya, dipersilakan. Terima kasih atas waktunya Bu Mustilawati. Untuk Bu Pipit, ya, saya sangat mengapresiasi Bu Pipit dalam membagikan praktek baik ini dengan mengadakan diseminasi budaya positif seperti kali ini. Karena hal ini memberikan wawasan baru bagi saya tentang penerapan budaya positif di sekolah, khususnya di SDN 4 Sedangrejo. Terima kasih Bu Pipit. Bu Kus. Disampaikan terima kasih atas tanggapannya Bu Didit. Kita sudah berada di penghujung acara. Acara selanjutnya yaitu penutup dan doa. Untuk doa akan dibawakan oleh Ibu Ririn Khadijah. Kepada beliau dipersilahkan. Baik Bapak Ibu, demikian pemaparan diseminasi budaya positif oleh Ibu Puspita Herawati. Semoga sesi belajar kita hari ini memberikan manfaat dalam menumbuhkan budaya positif di sekolah kita tercinta ini, SDN 4 Sedangrejo, dan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Saya selaku moderator mohon maaf jika ada kesalahan baik yang saya sengaja maupun yang tidak saya sengaja. Untuk selanjutnya yaitu penutup dan doa yang akan dibawakan oleh Ibu Ririn Ferdianti Khadijah. Untuk sesi ini saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Ibu Ririn, waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Allah, Ya Aziz, Ya Ghaffar, siang ini kami tundukkan hati kami bermunajat kepadamu. Kami pasrahkan jiwa dan raga kami kepadamu. Ya Allah, Ya Rabb, hadirkanlah kekhusyuan dan keikhlasan dalam doa kami. Ya Allah, Ya Fattah, Ya Alim, di dalam pengawasanmu, kami di siang ini berkumpul dalam kegiatan diseminasi pembentukan budaya positif. Karena itu ya Allah, berikanlah pemahaman dan jalan keluar dari setiap permasalahan kami. Penuhilah pertemuan ini dengan kebaikan dari awal hingga akhir. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Engkau adalah Rabb kami, tidak ada Tuhan selain Engkau. Jadikanlah kegiatan diseminasi ini sebagai bentuk nyata ibadah kami kepadamu ya Rabb. Dan kami berlindung kepadamu dari kejahatan, kecurangan, dan dusta yang telah kami lakukan. Maka ampunilah kami ya Allah.
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Selamat datang di kelas 2. Cerdas, berkarya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Baik, oke, tetap semangat sekolahnya ya. Sekarang ada yang bisa memimpin berdoa di depan? Siapa? Ayo. Oh iya, Mbak Siva ya. Ayo ke depan dipimpin doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Ya, bagus anak-anak hebat. Tadi ketuknya juga sangat semangat. Ayo Mas Rizal, duduknya yang bagus. Nah, sekarang Ibu Pipit mau mengajak kalian untuk membuat sesuatu yang menarik. Mau? Mau. Ya, baiklah. Hari ini kita akan membuat suatu keyakinan kelas. Ada yang tahu apa maksud keyakinan kelas itu? Saya Bu. Oh iya, Mbak Siva, apa keyakinan kelas? Keyakinan kelas itu kepercayaan Bu. Oh iya, keyakinan itu kan kata Mbak Siva itu kepercayaan. Jadi di kelas juga kita harus memiliki suatu kepercayaan, yaitu ada aturan.
bisa ditempel di papan tulis. Sekarang tugasnya anak-anak adalah apa? Apa tadi? Menuliskan keyakinan kelas atau apa yang anak-anak inginkan. Apa saja sih yang ingin saya lakukan di dalam kelas? Kita sepakati bersama. Oke, saya bagikan. Hati-hati ya anak-anak, ada yang seharusnya tidak ditulis. Itu ada yang tempelannya yang jangan ditulis ya. Siapa yang belum? Sudah semua ya? Sudah semua? Ya Bu. Mbak Siva sudah. Siapa yang sudah? Angkat tangan. Ya. Yang sudah bisa ditempelkan di papan tulis. Hasilnya ditata yang bagus ya. Kalau sudah bisa kembali ke bangkunya masing-masing. Akan membacakan apa Mbak Siva, dibaca dulu. Keyakinan kelas 2 SDN 4 Sendarejo. Kita baca dulu miliknya siapa dulu, dibaca terus. Ya, dari siapa Mbak Siva? Mas Rijal. Dari Mas Rizal. Ini kita dengarkan. Apa tulisannya Mas Rizal tadi? Hormat pada guru. Ini Mas Rizal menuliskan hormat pada guru. Terus siapa lagi? Mbak Jelita. Dari Mbak Jelita. Apa Mbak Jelita? Piketnya kelas sesuai jadwal. Jadi kalau bukan piketnya harus gimana? Harus juga membantu. Terus ini Mbak Diva. Kelasku nyaman. kelasku nyaman. Sudah Mbak Siva duduk kembali. Ada lagi yang mau menambahkan? Oh ya, Mas Wahyu. Mas ini dibacakan. Ya, Mas Julio apa tulisannya apa ini? Ya, Mas Julio minta berdoa sebelum belajar. Mbak Sela apa ini? Buang sampah ke tempat sampah. Mbak Sela mintanya tuh buang sampah di tempat sampah. Ini siapa yang menuliskan? Saya minta apa? Bilang ke teman-teman. Datang tepat waktu, berarti tidak boleh terlambat. Oke, terus ini siapa ini? Dari siapa? Apa? Bacanya. Oh iya, aktif berbicara atau aktif apa ini? Sekarang bisa diambil keyakinan ini yang kita sepakati. Sepakat apa tidak anak-anak? Sepakat. Berarti keyakinannya yang dituliskan tadi sudah sesuai apa tidak? Sudah sesuai. Kalau sudah sesuai dari sini, maka akan kita tempel di sini. Ayo, dicari kertasnya masing-masing lalu ditempelkan bergantian dulu dari sini. Ayo, Mas Rizal, dicari. Terus ditempelkan di kertas ini, terserah. Nempelnya yang bagus. Di sini ya, gitu ya. Ayo berurutan. Ayo, siapa lagi? Ayo Mas Julio, tempel di sebelah sini ya, biar rapi. Ayo, selanjutnya yang belum ambil. Ayo Mbak Sela, Mbak Diva, Mas Tito, Mbak Jelita, ayo diambil. Nah, ayo. Ya, nyambut ya. Sudah ya anak-anak, Ibu berterima kasih karena kita sudah membuat apa tadi? Keyakinan kelas. Membuat keyakinan kelas berapa? Kelas 2. Terima kasih anak-anak hebat Ibu. Kalau sudah diyakini harus dilaksanakan, harus dilakukan ya. Tidak boleh tidak dilakukan. Kalau
duduk dengan tenang.